Dok, saya mau divaksin Sinovac ketiga. Semua yang mendapatkan dosis booster itu sebenarnya adalah orang percobaan. Halo Pak Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan belakangan ini banyak banget yang WA saya atau pada saat saya ketemu itu mereka nanyain, "Dok, saya mau divaksin Sinovac ketiga." Apakah itu mungkin dapat dari perusahaannya, apakah bisa beli ataupun seperti apapun linknya, karena mungkin pernah baca berita kalau misalnya setelah divaksin Sinovac yang ketiga itu akan meningkatkan kadar antibodi kita sampai 20 kali lipat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita divaksin Sinovac yang ketiga, kalau itu efektif, kenapa tenaga medis sekarang tidak divaksin Sinovac ketiga aja? Kan yang berjalan sekarang ini tenaga medis divaksinnya Moderna. Saya cerita sedikit ya, kenapa sih wacana ini sampai muncul. Jadi pada bulan Januari 2021 itu sebelum vaksinnya dimulai, itu kan lagi ada libur panjang tuh, Natal dan Tahun Baru. Dan pada saat itu biasanya setiap kali setelah liburan akan terjadi kenaikan atau lonjakan kasus bisa sampai 40%. Dan pada saat itu tercatat dokter yang meninggal itu sampai 61 orang di bulan Januari. Lalu mulai kick off vaksinasi. Di bulan Februari, Maret, April, kasusnya kelihatannya semakin menurun. Lalu di bulan Mei udah mulai rendah-rendahnya nih, dan kita juga bisa lihat di luar sana udah nggak ada PSBB, jalanan juga udah mulai macet. Lalu ternyata varian Delta masuk. Dan akhirnya di bulan Juni, mulai dia melonjak lagi meningkat. Dan paling peak-peaknya sekarang ini, di bulan Juli. Data terakhir yang saya dapatkan, tanggal 1 sampai 9 Juli aja, dalam waktu 9 hari doang, itu sudah ada 35 dokter yang meninggal, dengan total nakes yang meninggal itu bisa sampai 85 orang. Ini adalah suatu kejadian yang sangat membingungkan. Kenapa sudah divaksin Sinovac 2 kali? Karena mungkin millennials ingat awal-awal itu belum ada vaksin AstraZeneca. Dan penelitiannya itu hanya tenaga kesehatan diberikan Sinovac. Dan kalau millennials ingat mungkin saya pernah cerita sebelumnya kalau betapa hebatnya vaksin Sinovac itu berdasarkan data dari Kemenkes, millennials bisa nonton di link di atas ini ya. Balik lagi, kalau misalnya ternyata nakes sudah mendapatkan 2 kali vaksin Sinovac dan ternyata efektivitasnya itu setinggi yang dijelaskan oleh Kemenkes, kenapa tiba-tiba sekarang banyak yang meninggal lagi dan kasusnya malah melejit? Nah, berarti dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan sementara kalau ternyata 2 kali Sinovac aja itu kurang efektif. Saya tidak bilang ini tidak efektif, bedain ya. Kelihatannya Sinovac 2 kali kurang efektif untuk varian Delta. Saya pun juga dapat Sinovac, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang saya nggak pernah kena COVID. Keluarga saya pun juga semuanya aman. Jadi, kelihatannya kurang efektif untuk mencegah varian Delta. Karena kelihatannya jumlah tenaga medis yang meninggal tiba-tiba melejit tinggi banget. Dan sekarang Kementerian Kesehatan itu sudah menjalankan booster Moderna untuk tenaga medis. Nah, tapi jangan disalahartikan ya. Mungkin kalau teman-teman yang tidak pro dengan vaksin atau mungkin yang masih nunggu untuk dapat vaksin dengan merek-merek tertentu akan jadi berpikir yang negatif. Ah, udah 2 kali vaksin Sinovac aja masih bisa kena, masih bisa meninggal. Betul, tidak ada vaksin yang memproteksi 100%. Dan ini kan masih bergulir terus penelitiannya, masih berjalan terus. Contohnya deh, kalau misalnya millennials naik kendaraan, misalnya naik mobil, kita udah pakai seat belt, kita udah dilengkapi dengan airbag, tapi bisa aja kan ada faktor di mana kita sudah jaga bener, nyetirnya itu normal, baik, pelan-pelan, ditabrak. Akhirnya kita sampai cedera juga. Tapi kan kalau misalnya kita pakai safety belt, lalu kita juga ada airbag, kita tetap cedera, tapi lebih ringan. Pakai naik motor juga misalnya. Kalau pakai helm sama yang nggak pakai helm,
Kan nggak ada jaminan kalau kita pakai helm lalu kita nggak bisa jatuh naik motor. Kan bisa aja. Ada faktor-faktor yang tidak terduga, walaupun kita udah mencoba menjaga sebisa-bisanya, tapi tetap aja bisa kecelakaan, bisa jatuh. Tapi kan kalau orang-orang yang pakai helm, sudah pasti cedera kepalanya lebih ringan daripada yang tidak menggunakan helm. Vaksin pun juga seperti itu. Tidak ada yang bisa menjamin vaksin itu akan memproteksi 100%. Tapi harapannya kalau kena pun akan ringan. Kalau kena pun juga lebih cepat sembuh. Ah dok, tapi banyak kok yang mungkin tetangga saya, dia udah vaksin Sinovac 2 kali pun juga meninggal juga tuh. Tapi kan millennials nggak tahu kalau ada tetangga dari millennials yang lain yang sudah divaksin Sinovac 2 kali, itu kenanya pun ringan dan lebih cepat sembuh. Ya kan, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan begitu cepat. Walaupun terlihat Sinovac 2 kali ini kurang efektif, tapi kan bukan berarti tidak efektif. Tolong dibedakan. Oke, jadi sekarang kuncinya apa? Perlu nggak sih di booster Sinovac 3 kali? Maksudnya sampai mendapatkan booster Sinovac yang ketiga. Tujuan dari vaksinasi di era pandemi ini adalah bukan untuk cepet-cepetan dapat antibodi setinggi-tingginya untuk diri kita sendiri. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena banyak banget saya ditanyain, saya mau dosis ketiga, saya mau udah vaksin nih, ada nggak sih efek sampingnya? Karena tujuannya untuk melindungi diri sendiri. Yang lupa adalah untuk perlindungan terhadap diri sendiri itu juga mencakup orang-orang yang ada di sekitar kita. Percuma kita timbun antibodi setinggi-tingginya, tapi orang-orang di sekitar kita masih belum dapat vaksin. Orang-orang di sekitar kita tidak taat prokes. Mereka bisa kena, nggak lama kena kita. Jadi daripada kita berpikir untuk mendapatkan Sinovac dosis yang ketiga, lebih baik encourage, dorong orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu yang kerja dengan kita, apakah itu tetangga kita, supaya mereka yang tadinya tidak mau vaksin, sekarang vaksin dulu. Vaksinnya yang mana aja. Mau Sinovac, mau AstraZeneca, yang manapun, atau Sinopharm, yang penting divaksin dulu. Supaya punya antibodinya, supaya punya kekebalannya. Karena semakin banyak orang yang tervaksin, semakin cepat pula terjadi herd immunity, walaupun ini perjalanannya masih jauh banget. Tapi dengan kita semakin banyak orang-orang yang di sekitar kita mendapatkan vaksin, mereka pun juga akan menjaga kita. Seperti kita yang sudah divaksin, kita pun menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Jadi, kalau pertanyaannya apakah mau atau apakah saya rekomendasikan dosis Sinovac yang ketiga, jawabannya tidak. Karena kalau misalnya untuk kasus saat ini, seandainya pun nanti harus di booster, baiknya booster dengan merek lain. Itulah kenapa alasannya sekarang tenaga kesehatan tidak mendapatkan Sinovac dosis yang ketiga, tapi dapatnya vaksin merek Moderna. Oke, karena dari sisi penelitian, Moderna itu paling sedikit itu bisa memproteksi terhadap varian Delta ini sampai minimal 72%. Data penelitiannya bisa bervariasi. Kayak Pfizer juga dibilang minimal 64%. Ada yang bilang sampai 88%, ada yang bilang sampai 90-an% tetap mencegah varian Delta. Intinya adalah wacana booster dengan merek apapun itu belum ada. Ini memang karena kasus di mana tenaga kesehatan menjadi garda terdepan sehingga mereka harus dapat proteksi yang lebih baik dulu supaya bisa menolong orang-orang yang terkena dan membutuhkan bantuan dari tenaga medis. Kalau misalnya ternyata ini berhasil, ya mudah-mudahan nanti ke depannya akan bisa diterapkan. Tapi kan jujur ya, tenaga medis ini pun juga setelah disuntik Sinovac 2 kali, belum ada loh penelitiannya apakah dari Sinovac 2 kali boleh diberikan dengan vaksin merek yang lain. Karena WHO pun juga tidak merekomendasikan untuk mencampur atau memix antara satu vaksin merek A ke merek B. Yang ada penelitiannya itu hanya dari AstraZeneca ke Pfizer atau Moderna atau sebaliknya. Jadi pretty much semua yang mendapatkan dosis booster itu sebenarnya adalah orang percobaan. Oke, jadi kalau misalnya mau main aman, ya tunggu aja. Sekarang pandemi belum selesai, bahkan di Indonesia lebih parah daripada tahun lalu.
Jadi tolong taat prokes, encourage orang-orang yang ada di sekeliling millennials untuk mendapatkan vaksin secepat-cepatnya. Karena sekarang pemerintah lagi melakukan percepatan, di mana-mana dibuka. Di RT RW bisa, dan masih banyak lagi tempat-tempat sentra vaksinasi yang dibuka untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Oke, jangan pilih-pilih vaksin, tetap taat prokes, selesaikan vaksinnya sampai 2 kali, dan jangan kepikiran booster. Mendingan dosisnya itu diberikan untuk orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Oke, kalau millennials nggak setuju, tolong komen sebanyak-banyaknya. Kalau millennials setuju, jangan lupa like, subscribe kalau belum, dan share video ini sebanyak-banyaknya. And stay safe.